إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنوا اتقوا الله فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya, mari kita bersama-sama menata niat dengan baik dan benar hadir di majelis Jumat ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kehadiran kita di kesempatan yang mulia ini sekedar untuk menggugurkan kewajiban, apalagi hanya untuk menumpang istirahat dengan menyempatkan diri berbincang-bincang ataupun tidur saat khatib menyampaikan khutbahnya. Semestinya kita memperhatikan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang artinya jika kamu berkata kepada temanmu diamlah sementara imam sedang berkhutbah di hari Jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Semoga dengan menata niat yang baik, aktivitas sholat Jumat dan rangkaiannya ini akan benar-benar menjadi sebuah ibadah yang bernilai ibadah, bukan ibadah yang tak menghasilkan pahala ibadah. Pada kesempatan ini tak bosan-bosan khatib juga menyampaikan wasiat sebagai salah satu rukun dalam khutbah Jumat, yakni mengingatkan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan bekal yang paling baik dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tanazzadu fan khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulul albab. Selawat berbagaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi kelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada bulan-bulan sebelum hijrah di Madinah, Yasrib, Rasulullah Muhammad SAW mengalami peristiwa dahsyat dan luar biasa yang tak mampu dicerna oleh akal manusia. Tak hanya bagi anak-anak, bahkan orang tua dengan IQ yang jenius pun tak mampu mencerna perjalanan satu malam. Perjalanan satu malam Nabi yang penuh dengan mukjizat itu. Beliau diperjalankan Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Yerusalem. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dan ternyata jarak dari Masjidil Haram melalui Baitul Maqdis ialah 1.500 km. Bisa ditempuh dengan pesawat jet selama satu malam saja. Tapi dulu sebelum hijrah, kendaraan yang ada cumalah onta. Nyatanya onta butuh waktu 40 hari untuk melakukan perjalanan sejauh 1.500 km. Belum sampai di sana, Rasulullah SAW kemudian naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bahkan melampauinya serta kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang amat singkat. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berkaca dari segi iman, maka peristiwa luar biasa yang dilakukan Nabi merupakan bukti bahwa ilmu dan kekuasaan Allah lah sangat luas dan tidak terbatas oleh waktu, ruang, dan waktu adalah hitung-hitungan manusia. Memetik momentum Isra Mi'raj ini di tengah era digital di tahun 2023, setidaknya ada sederet hikmah yang bisa kita petik dan kita renungkan. Apa saja hikmah Isra Mi'raj yang pada hari ini jamaah sekalian ketahui? Hikmah yang pertama, Isra Mi'raj adalah cara Allah menjawab kesedihan Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ditimpa kesedihan dan kedukaan yang amat mendalam dalam perjuangan dakwah di Mekah yang penuh dengan tantangan tersebut. Rasul kehilangan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, lalu disusul oleh paman beliau Abu Thalib, karena paman Abu Thalib adalah tokoh yang masyhur dan disegani oleh kaum Quraisy. Wafat orang-orang kafir semakin masif dalam melakukan intimidasi hingga tahun kesedihan tersebut dijuluki sebagai Amul Huzn, yang artinya tahun duka cita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Sayang, dan Allah Subhanahu wa taala selalu punya cerita yang indah untuk diperankan oleh hambanya. Demi menjawab kesedihan Rasulullah SAW,
terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan tasliyah, hiburan bagi Rasul, di mana beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut perintah salat. Hikmah yang kedua, salat adalah ibadah yang spesial atau utama. Apa bedanya perintah puasa, zakat hingga sedekah bila kita bandingkan dengan salat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa memetik makna bahwa salat adalah ibadah yang spesial sekaligus ibadah yang utama. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dipanggil Allah menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Beda dengan zakat ataupun puasa yang diperintahkannya turun berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Namun memetik momentum Isra Mi'raj di masa ini, mari kita kembali mengingatkan kualitas sholat kita. Sudah khusyuk apa belum? Sudah sempurna gerakan dan bacaannya atau belum? Serta sudah ikhlas menjalankan atau belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa tarafa fin nahari wa zulfan minan lail. Innal hasanati yudhhibunas sayyiati. Dzalika dzikra lil dzakirin." Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada kebahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Hikmah yang ketiga, setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada masa sulit di era digital ini, kita seringkali dibikin sedih oleh pemberitaan di berbagai media, fitnah di mana-mana, kepentingan pribadi menjadi utama dengan tidak memandang halal haram, teman saudara dan sebagainya. Padahal kita butuh solidaritas ukhuwah Islamiyah, malah ada yang memanfaatkan kesusahan tersebut. Bercermin dari peristiwa Isra Mi'raj, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mi'rajnya sempat melewati suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah dan dada-dada mereka. Setelah Rasul bertanya kepada Jibril, itu adalah perumpamaan balasan bagi orang-orang yang semasa hidup di dunia suka ghibah dan menumpuk-numpuk harta. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selain dari 3 hikmah tadi, sesungguhnya ada banyak hikmah lain yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang paling terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus untuk menggapai takwa serta menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai momentum untuk lebih semangat, ikhlas dalam beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum bil 'azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
ورسوله صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا فإن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال: إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.